Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'i Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Kaya nentek baterainya. Ganti sing sini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Yang lalu sudah kita bahas tentang sifat wahdaniyah. Wajib Allah bersifat esa. Dalilnya adalah wujudnya alam semesta. Alam yang besar ini jadi bukti Allah wajib esa.
Apa dalilnya? Dalilnya mudah. Dalilnya cukup dengan kalau Tuhan itu dua, yang terjadi apa? Bermusuhan atau bekerja sama. Kalau bekerja sama berarti keduanya lemah. Kalau keduanya lemah, maka tidak akan muncul alam semesta. Kalau bermusuhan juga tidak akan hasil maksud dari keduanya. Maka nggak mungkin Tuhan itu bersepakat, berteman, dan nggak mungkin bermusuhan. Maka ketika kita melihat alam ini sudah wujud, maka jadilah bukti bahwa alam ini pasti diciptakan oleh satu Tuhan. Tidak mungkin diciptakan oleh dua Tuhan. Maka dari kesimpulan itu kemarin sudah kita bahas, akan muncullah beberapa keyakinan tentang keadaan alam semesta ini. Keyakinan pertama, ada orang yang meyakini bahwa api itu bisa menimbulkan hangus. Api bisa membakar sesuatu. Dan terbakarnya sesuatu itu dari dirinya api itu sendiri. Pisau bisa memotong karena dirinya pisau itu sendiri. Gara-gara pisaunya tajam, maka pisau itu bisa memotong. Nasi bisa mengenyangkan sendiri. Obat bisa menyembuhkan sendiri. Maka orang yang meyakini demikian, hukumnya kafir dengan ijma'nya para ulama. Ulama bersepakat, orang yang meyakini api itu membakar dari dirinya sendiri, maka hukumnya dia kafir. Kenapa? Karena berarti api itu bisa memunculkan sesuatu selain dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka meyakini bukan Tuhan yang membakar sesuatu, bukan Tuhan yang menghasilkan kenyangnya seseorang, bukan Tuhan yang menyembuhkan seseorang, maka hukumnya kafir dengan ijma'nya seluruh ulama. Yang kedua, ada orang yang meyakini bahwa api itu bisa membakar, tapi dengan kekuatan yang dititipkan Allah pada dirinya si api. Aslinya api mah nggak bisa apa-apa. Karena Allah menitipkan kekuatan, maka api bisa membakar. Obat dikasih kekuatan oleh Allah, nasi dikasih kekuatan oleh Allah, maka dia bisa menghasilkan sesuatu. Kalau hujan turun, tanah-tanah pada basah, tumbuhan pada tumbuh. Hujan mah aslinya nggak bisa apa-apa, tapi Allah menitipkan kekuatan pada air, maka air itu bisa menumbuhkan sesuatu, bisa menghilangkan haus kita. Ini yang meyakini demikian berarti meyakini Allah membutuhkan perantara untuk menjadikan sesuatu, maka dikatakan imannya rusak.
Karena Allah di dalam menjadikan sesuatu tidak butuh bantuan siapapun. Jadi mereka meyakini andai api itu diambil kembali kekuatannya, maka api itu nggak akan bisa membakar. Karena api itu diberi kekuatan, maka berarti api itu sekarang bisa membakar sesuatu dengan kekuatan yang diberikan Allah. Hukumnya nggak kafir karena masih meyakini Allah juga yang menjadikan. Tapi karena mengiktikotkan Allah itu butuh perantara, kalau dititipkan kekuatan berarti kan Allah melepaskan sesuatu. Tapi dilepaskan dengan kekuatannya, air dengan kekuatannya, pisau dengan kekuatannya. Hingga kalau semua diberi kekuatan oleh Allah, terus kerjanya Allah apa? Nonton. Allah jadi penonton, menyaksikan alam ini bekerja dengan sendi, maka itu hukumnya fasik, rusak imannya gitu. Terus ada lagi keyakinan yang ketiga yang meyakini bahwa Allah tidak bisa menjadikan terbakar kecuali dengan menggunakan api. Jadi Allah itu butuh alat nih jadinya, bukan perantara lagi, tapi ada alat yang Allah pakai untuk menghasilkan sesuatu. Allah bekerja sama dengan yang lainnya. Kalau nggak ada api gimana? Allah nggak bisa membakar. Kalau nggak ada nasi, Allah nggak bisa mengenyangkan. Kalau nggak minum obat, Allah nggak bisa menyembuhkan. Maka yang demikian adalah orang-orang yang jahil, bodoh akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengetikotkan tentang kewajiban terjadinya pada hukum adat. Keyakinan yang begini gimana? Sangat berbahaya. Ketika nanti ada berita tentang berita kenabian yang meyakinkan bahwa Allah akan menjadikan hari kebangkitan, manusia akan dibangkitkan dari kubur, yang mana tulang-tulang itu terkumpul lagi terus jadi lagi manusia. Maka orang yang meyakini seperti yang nomor 3 ini akan mengatakan nggak mungkin. Kalau Allah mau menghidupkan kembali, ya harus dari bayi lagi. Masa langsung gede, tahu-tahu tulang langsung jadi. Seperti orang Arab ketika mendengar akan terjadinya hari kebangkitan, datang kepada Nabi bawa tulang. Muhammad, bagaimana mungkin tulang yang begini bisa dibangkitkan kembali? Maka orang ini bodoh tentang sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya cara mikirnya gimana? Tadinya alam ini nggak ada, terus dimunculkan Allah jadi ada. Dari nggak ada saja Allah bisa memunculkannya menjadi ada. Nah apalagi udah ada contohnya, ada tulangnya, ada bangkainya. Mestinya kalau cara mungkin ya lebih mudah dong. Kita mestinya udah mikirnya, bukan malah nggak bisa, kok malah nggak bisa. Wong dari nggak ada saja Allah bisa bikin jadi ada. Apalagi yang sudah ada bangkainya, tinggal dihidupkan kembali, selesai masalahnya. Maka ada kejadian yang terjadi pada Nabi Allah Uzair. Nabi Uzair itu ditidurkan oleh Allah ketika dia naik keledai, dia istirahat di bawah pohon, tahu-tahu tidur. Tidurnya berapa lama? 100 tahun. Begitu bangun,
depannya udah isinya hutan, pohon-pohon udah tinggi-tinggi, 100 tahun tidur. Di sebelahnya keledainya udah jadi bangkai, tinggal tulang belulang. Maka Allah wahyukan, Uzair, kamu sudah saya tidurkan. Kamu tahu nggak berapa lama? Ya mungkin beberapa hari ya Allah, 100 tahun. Lalu keledai tadi dihidupkan lagi oleh Allah di depan matanya Uzair. Tulang-tulangnya kembali terisi daging sampai jadi keledai lagi, dinaiki lagi pulang ke kampungnya. Maka Uzair dijadikan bukti ada hikmah yang Allah akan tunjukkan pada orang-orang di kampungnya, di kaumnya Uzair. Ini orang-orang yang punya keyakinan nomor 3 ini yang memastikan kalau Allah mau menghidupkan ya harus dari kecil lagi, beresiko akan menolak adanya hari kebangkitan. Kalau dia menolak adanya hari kebangkitan, maka dia bisa termasuk orang yang kafir, tidak iman kepada beritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada 3 keyakinan nih. Yang pertama meyakini api bisa membakar dari dirinya sendiri, berarti Tuhan gak ada, ini semua kerja sendiri. Yang kedua, Allah menitipkan kekuatan. Kalau Allah mau ya Allah bisa aja bikin langsung, tapi Allah gak mau. Allah maunya pakai nitip kekuatan, maka imannya rusak. Yang ketiga, Allah kalau gak pakai api gak bisa membakar, maka ini bodoh pada sifat kudratnya Allah dan berisiko bisa sampai kepada kafir kalau menolak berita kenabian. Maka i'tiqad yang keempat adalah i'tiqad yang selamat, yang meyakini bahwa yang menimbulkan bekas, yang menciptakan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung yang menjadikan sesuatu terbakar, kamu jadi kenyang, kamu jadi sehat, Allah langsung yang menjadikannya tanpa melalui api. Adapun api itu bergandengan dengan hangus, maka itu hanyalah peristiwa sebab akibat. Sebab akibat ini 2 perkara yang digandengkan oleh Allah tanpa Allah menitipkan kekuatan. Di kedua-duanya Allah munculkan, apinya Allah munculkan, hangusnya juga Allah munculkan. Bersamaan api itu nempel pada kertas, bersamaan hangus itu dimunculkan. Nah, orang yang nggak melihat Allah menganggap api itu yang menjadikan hangus. Dengan keadaan apa? Allah bisa saja melepaskan gandengan tadi. Allah bisa menjadikan sebuah pergandengan dan Allah bisa melepaskan sebuah pergandengan, bukan menitipkan kekuatan atau mengambil kekuatan. Beda nih. Kalau menitipkan kekuatan berarti adanya perantara. Kalau membuat pergandengan, kedua-duanya dijadikan gandengan oleh Allah dengan nama hukum sebab akibat. Mana contohnya yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, maka Allah melepaskan pergandengan antara api dan hangus. Nabi Ibrahimnya dibakar, tapi hangusnya tidak dimunculkan, maka ya nggak akan pernah terbakar. Gitu. Bukan, oh kekuatannya api diambil sama Allah. Nah, beda nih. Orang Mu'tazilah, orang Qadariyah meyakini ketika Nabi Ibrahim dibakar, kekuatannya api diambil sama Allah, hingga api nggak bisa membakar. Kita tidak meyakini begitu. Kita meyakini ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah tidak meletakkan terbakar atau hangus pada dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun ketika Nabi Ismail disembelih, pisaunya dibolak-balik, digorokin, Nabi Ismail nggak tergores. Kenapa?
Karena Allah tidak menjadikan terbelahnya sesuatu. Bukan kekuatannya pisau diambil sama Allah, nggak ada. Kita nggak meyakini yang seperti itu. Kita meyakini Allah tidak menitipkan kekuatan, tapi Allah melepaskan hukum sebab akibat. Maka namanya apa? Khawarikul adah, atau hal yang luar biasa, gitu loh. Kalau api membakar namanya apa? Biasa. Kalau api nggak membakar namanya luar biasa, gitu loh. Di luar kebiasaannya manusia. Jadi jangan meyakini Allah menitipkan kekuatan, hingga segala yang terjadi di alam ini murni diciptakan sendiri oleh Allah. Adapun pergandengan itu memang dijadikan oleh Allah agar adanya pada kita yang namanya sunnatilah. Dengan adanya hukum sebab akibat, kita jadi punya aktivitas, kita punya kerjaan. Kalau nggak ada hukum sebab akibat, kita nggak punya kerjaan. Kalau ente mau ngerokok, ya Allah nyalain dong. Kurang aja lo, songong begitu loh. Tapi dengan adanya sebab akibat, kamu jadi punya aktivitas. Lah untuk apa sebab akibat dibikin? Agar kamu selalu berharap pertolongan Allah, gitu. Setiap alat yang kamu gunakan itu kamu gunakan untuk kerja. Hasilnya berharap pada Allah menjadikan hasil. Lah karena tiap hari begitu berulang-ulang, kamu lupa kalau Allah yang menjadikan pertolongan. Menganggap alat-alat itu punya kekuatan untuk menolong kamu, gitu. Jadi orang yang nggak ngaji ilmu ini, maka pandangan matanya akan tertipu, menganggap setiap alat yang kita gunakan untuk kerja, alat itu bisa menghasilkan sesuatu. Dan semestinya gimana? Setiap alat yang kita pakai untuk kerja, hasilnya berharap pada Allah, gitu. Memang ente makan pakai bismillah ya kenyang, nggak pakai bismillah kenyang, gitu loh. Lah karena itulah orang menganggap nasi bikin kenyang. Padahal fungsinya alat-alat itu dibikin oleh Allah, digandengkan kepada kamu agar kamu punya pengharapan selalu kepada Allah. Saking tiap harinya begitu sampai lupa. Lah, orang yang ngaji ini belakangan 40 tahun baru ngaji, 50 tahun baru ngaji, untuk merubah kebiasaan kembali kepada Allah sulit kalau nggak kita upayakan setiap waktu, gitu loh. Harus kita upayakan setiap waktu bahwa ini dimunculkan oleh Allah. Panas, hangus sesuatu Allah yang bikin. Kita makan kenyang Allah yang bikin. Ini tiap waktu harus dipikirkan, hingga keyakinan yang tadinya bergantung pada alat-alat itu untuk menghasilkan, kita kembali kepada Allah yang menjadikan hasil untuk segala sesuatu. Dari sinilah kita disebut orang yang muwahhidin, mengesahkan Allah. Orang yang meyakini bahwa segala kejadian hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan yang kamu perbuat. Kalau perbuatan kita dibikin Allah, maka hasilnya pun diciptakan oleh Allah, bukan hasil dari alat-alat tersebut, ya. Jadi dari 4 keyakinan ini keyakinan orang sedunia itu. Kamu boleh cek, tanya ke orang-orang. Kalau kamu tanya, mesti akan punya posisi meyakini salah satu dari 4 tadi.
yang selamat adalah keyakinan yang meyakini Allah lah yang menjadikan segala sesuatu. Adapun hukum pergandengan itu boleh saja Allah gandengkan, boleh saja Allah pisahkan. Ya, jadilah kita memutuskan bahwa pencipta alam ini wajib esa dengan dalil yang sangat mudah. Berarti selesai kita membahas sifat-sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadisi wa qiyamu binafsi wal wahdaniyatu sifatun salbiyatun. 5 sifat yang kita bicarakan setelah sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Sifat-sifat ini namanya sifat salbiyah. Apa itu salbiyah? Ai maknaha salbun wa nafyun li'anna kulla minha nafi anillahi azza wa jalla ma la yaliqu bihi, yaitu sifat-sifat yang makna atau pengertian dari sifat-sifat itu dinafikan atau membersihkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Contohnya apa? Qidam, membersihkan apa? Adanya awal. Baqa, membersihkan adanya akhir. Mukhalafah, membersihkan adanya persamaan. Qiyamuhu binafsi, membersihkan adanya butuhnya Allah kepada yang lain. Wahdaniyah, membersihkan dari adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kenal sifat salbiyah ini akan bisa mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Suci dari apa? Suci dari segala yang tidak layak, suci dari segala persifatan makhluk, suci dari apapun yang kalau disifatkan kepada Allah akan sama dengan keadaannya makhluk. Jadi waktu kamu zikir habis sholat nih, subhanallah, 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 ya sifat-sifat ini kamu ingat semestinya hingga hati kamu akan mensucikan Allah. Ketika kamu sujud waktu sholat, rukuk waktu sholat, ingat tentang kesuciannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai kita membahas sifat salbiyah. Lanjut kita membahas pada sifat ma'ani. As-sifatu sabi'atul wajibatu lahu ta'ala al-qudratu. Sifat yang berikutnya, yang ketujuh yang wajib bagi Allah adalah sifat kudrat. Apa itu kudrah? Wa ya sifatun tu'athiru fil mumkinil wujud wa awil adam. Yaitu sifat yang memberikan bekas pada setiap perkara yang mungkin dimunculkan menjadi ada atau menjadi tiada. Artinya dengan sifat kudrat mudah bagi Allah menciptakan sesuatu mungkin berubah menjadi ada atau tiada. Dibatasin di sini apa? Mungkin. Kuasanya Allah, sifat kuasanya Allah bisa menjadikan segala perkara yang mungkin terjadi. Batas ini, jangan kebablasan. Allah itu berkuasa, bisa bikin segalanya. Enggak segalanya, enggak. Karena segalanya itu bisa jadi masuk yang wajib, masuk yang mustahil, masuk yang jaiz. Segala yang ditemu oleh akal itu ada 3. Akal nemu perkara wajib, akal nemu perkara mustahil, dan akal nemu perkara jaiz.
Sedangkan yang bisa diciptakan Allah segala yang mungkin terjadi. Jadi perkara ada dua, ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin gimana? Bukan urusan kerjanya Allah. Jangan dihubung-hubungkan sama Allah. Mana itu yang tidak mungkin? Itu namanya perkara yang wajib atau perkara yang mustahil. Contohnya perkara yang mungkin apa? Ya wujudnya alam, matahari, bulan, kejadian-kejadian yang kamu lihat. Itu semua perkara yang mungkin. Adanya hujan, perubahan siang malam, wujudnya manusia, jin. Nanti akan ada hari kebangkitan, manusia dimatikan, dikubur semua, dibangkitkan semua. Itu perkara mungkin. Nah, termasuk perkara mungkin itu juga perkara yang luar biasa. Ini yang salah paham nih. Banyak orang menganggap perkara yang luar biasa itu dianggap perkara yang mustahil. Hingga dia mengatakan Allah bisa menciptakan sesuatu yang mustahil. Jangan begitu ngomongnya. Maksudnya Allah bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, bukan yang mustahil. Karena yang mustahil contohnya apa? Contohnya perkara mustahil apa? Anak bagi Allah. Allah menciptakan lagi, Tuhan lagi. Bisa enggak? Bisa enggak? Mustahil. Kalau kamu ngomong enggak bisa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan ranahnya, kerjanya kudrat. Kudrat hanya memunculkan perkara yang mungkin terjadi. Kalau bukan perkara mungkin, maka tidak masalah dikatakan itu nggak bisa diciptakan. Nggak bisanya bukan berarti lemah. Nggak bisanya maknanya bukan ranah kerjanya kudrat. Contohnya gimana? Contohnya gampang dah. Kamu kalau nyukur jenggot pakainya apa? Pakai pacul. Pakai apa? Silet. Ya. Kerokan, silet. Tajam nggak silet? Tajam, bisa buat nyukur. Ketika silet itu kamu pakai buat motong pohon kelapa, bisa? Bisa nggak? Begitu dipakai motong pohon kelapa nggak bisa, diasah lagi, kurang tajam kali, pakai lagi nggak bisa. Nggak bisanya itu bukan kerjanya, gitu mestinya. Bukan karena lemahnya silet. Jadi silet itu akan punya kerja pada bagian kerjanya. Nah, ini yang mau kita pahami dari sifat kudratnya Allah. Sifat kudratnya Allah itu sifat yang bisa memunculkan, menghasilkan, menciptakan semua perkara yang mungkin terjadi. Jadi garis bawain tuh, yang mungkin terjadi. Kalau yang nggak mungkin, bukan ranah kerjanya kudrat. Allah naik becak, bisa nggak? Bisa Allah naik becak? Nggak mungkin Kata orang Mu'tazilah, Allah itu kuasa, apapun Allah kuasa, hingga nangkring berdiri di atas sayap nyamuk Allah pun bisa. Luar biasa nggak? Ada nyamuk terbang nih, tiba-tiba Allah nangkring di atas sayapnya. Maka ada paham-paham begitu. Allah kadang menjelma jadi orang tua untuk menolong hamba-hambanya, menjelma jadi anak muda, menjelma jadi anak kecil untuk menolong. Itu paham apa seperti itu? Itu bukan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah kita meyakini bahwa Allah hanya
menjadikan perkara yang mungkin terjadi, bukan perkara yang tidak mungkin terjadi. Maka kita harus paham juga kudrat kita katakan bisa menciptakan itu hanya bicara majas. Jangan kamu yakini bahwa Allah itu menciptakan dengan kudratnya, bukan. Ketika kita mau bicara kudrat, kita mau mengenali sifat-sifat yang ada pada Allah. Adapun nanti hakikat yang menciptakan alam siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jangan, oh yang bikin alam mah kudrat. Orang yang ngomong Allah bikin alam dengan kudratnya atau kudrat yang bikin alam, hukumnya juga orang itu orang kafir. Kenapa? Karena meyakini Allah butuh alat. Kudrat jadi alat untuk menjadikan sesuatu. Jadi kita bahas ini maksudnya itu majas. Nanti hakikatnya yang menciptakan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bicara Allah, ya sudah lengkap beserta sifat-sifatnya. Lah ini mau kita pisah-pisahkan. Apa sih pengertian kudrat kuasa bagi Allah? Apa sih pengertian kehendak bagi Allah? Apa sih pengertian ilmu bagi Allah? Ini sedang kita pisah-pisahkan, gitu loh. Maka itu adalah hanya isnadu ila sababil fi'il, menyandarkan pada sababnya sesuatu bisa mengerjakan. Ada orang mau mengerjakan sesuatu, sebabnya apa? Punya sifat kemampuan. Adapun nanti yang menciptakan apa? Ya orang itu. Jangan, oh yang bikin ya kudratnya, kemampuannya, orangnya nggak bisa apa-apa. Tidak demikian. Ya, jadi ini kita harus bisa batasin tuh mana yang mungkin, mana yang mustahil, mana yang biasa, mana yang luar biasa. Kalau ada gajah terbang, mungkin nggak? Mungkin nggak? Wah mustahil, Bib. Wah mustahil katanya. Nah kalau Allah bikin bisa, bisa. Nah, gitu kan? Gajah terbang dianggap mustahil, tapi kalau Allah yang bikin bisa. Ini rusak pemikirannya nih. Gajah terbang itu namanya luar biasa. Kok luar biasa? Biasanya gajah itu jalan. Kita nggak pernah lihat gajah terbang. Tapi kalau Allah berkehendak ngasih sayap pada gajah, jangankan gajah satu, gajah sekampung terbang nggak apa-apa. Oh, jangankan satu. Semut gedenya segajah, oh nggak mungkin. Oh nggak mungkin. Maknanya luar biasa. Jadi pikiran kamu harus gimana cara bedainnya, Bib, antara perkara mungkin dan perkara mustahil. Ini bisa terjadi, ini nggak mungkin terjadi. Cara bedainnya gimana? Sesuatu yang bisa kamu pikirkan, maka itu namanya perkara yang mungkin terjadi. Coba orang bikin pesawat, asalnya gimana? Dipikirkan. Ini kalau kita kasih sayap ya, kita kasih mesin terbang, asalnya dipikirkan. Ketika itu dipikirkan, masuk pikiran, bisa terjadi. Apapun yang masuk pikiran kamu itu bisa diciptakan oleh Allah. Itu namanya perkara yang mungkin terjadi. Nah kalau mustahil, sama sekali nggak bisa masuk dalam pikiran. Itu namanya mustahil. Coba ada
orang jongkok sambil berdiri. Bisa nggak? Bisa. Coba. Jongkok sambil berdiri bisa nggak? Nggak bisa apa nggak mungkin? Nggak bisa apa nggak mungkin? Coba bayangin bisa nggak? Kalau dibayangin nggak bisa, itu namanya mustahil gitu. Kalau kamu ngomong nggak bisa, Bib, berarti nanti ada orang lain yang mungkin kamu sekarang nggak bisa. Mungkin aja orang lain, tapi kalau nggak akan mungkin terjadi namanya selamanya. Walaupun Allah yang bikin nggak bisa gitu loh. Kenapa? Karena itu masuk ranah perkara yang tidak mungkin terjadi. Ini fungsinya kamu bahas, ulama ngasih batasan, Allah menciptakan perkara yang mungkin terjadi. Makanya orang-orang Nasrani mengatakan Allah bikin anak, ada Tuhan anak, itu kan ranahnya mustahil. Kalau pikirannya waras, ya nggak akan pernah mengatakan Allah bisa bikin anak, karena anak itu perkara yang mustahil bagi Allah. Sama saja Allah bikin Allah lagi, ada Tuhan bikin Tuhan yang mustahil gitu loh. Ini batasan ini harus kamu mengerti. Kalau kamu nggak ngerti ini, nanti kamu akan sama pahamnya dengan orang-orang yang nggak ngaji sifat kudratnya Allah, nggak kenal mana perkara mungkin, mana perkara mustahil. Sehingga nanti perkara yang luar biasa dianggap mustahil. Tapi kalau Allah bikin bisa gitu. Coba kamu bayangin ada benda tidak gerak, tidak diam, bisa nggak? Ada benda nih, benda itu kan terimanya dua, kalau nggak gerak, diam. Coba ada benda nggak gerak, nggak diam, ada nggak? Ada. Coba cariin, benda apa? Benda apa yang tidak gerak, tidak diam, ada nggak? Mungkin nggak Allah bisa menciptakan ada benda nggak gerak, nggak diam? Mungkin nggak? Caranya gimana? Coba gambarkan, hayalkan di pikiran kamu, bayangkan di pikiran kamu ada benda, entah itu becak, entah itu motor, entah sepeda yang nggak gerak, bisa? Kalau nggak bisa, berarti nggak mungkin diciptakan. Jangankan diciptakan, dihayalkan saja nggak ada. Itu yang kamu lihat di TV-TV itu, film apa? Kartun. Ada palu ngomong sama paku, ada. Ada mobil ngomong sama mobil, ada pohon ngomong sama, itu hayalan nggak? Hayalan nggak? Itu bisa diciptakan Allah. Kalau dihayalkan bisa, diciptakan juga bisa, gitu maksudnya. Kamu sekarang nggak pernah ngelihat, zaman Nabi dulu itu terjadi semua. Ada pohon, kata Nabi, pohon sini. Maka pohon itu mencabut akarnya, jalan mendekati Nabi. Ada sekarang? Ada di TV. Kalau akal kamu sehat, oh ini zaman Nabi dulu begini. Batu-batu di tangan Nabi pada ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, pada ngomong. Ada sekarang? Di mana? Di TV. Sekarang jadinya kayak dulu di zaman Nabi itu terjadi semua.
Maka orang yang bisa mengimani mukjizat Nabi itu orang yang akalnya sehat. Jadi semua yang bisa masuk dalam pikiran seseorang, bisa digambarkan dalam khayalannya, itu namanya perkara yang mungkin terjadi. Dan Allah bisa menciptakan itu. Nah yang nggak bisa diciptakan mana? Yang nggak bisa dihayalkan, namanya mustahil. Itu nih harus bisa bedain, ini nggak bisa bedain, kamu akan tertabrak-tabrak mana perkara yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Fata'aluku bil adam bil ma'dum fatujiduhu kata'aluki habika qabla wujudika. Contohnya apa sih sesuatu yang diciptakan Allah? Seperti Allah menciptakan sesuatu yang tadinya nggak ada, diciptakan jadi ada. Kayak apa? Wujudnya kita. Kita tadinya ada nggak? Sekarang, maka adanya kita sekarang itu hasil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluqu bil ma'dum fa tu'dimuhu ka ta'alluqiha bil jismil ladzi aradallahu wa idamahu fa yasiru biha ma'duman ay la syai'in. Seperti wujudnya kakek-kakek kita. Dulu ada nggak kakek kita? Sekarang kemana? Ditiadakan. Jadi Allah menciptakan dua, yang tadinya nggak ada diciptakan jadi ada. Setelah dia ada bisa diciptakan jadi tiada. Nah yang tiada ini nanti Allah bisa membangkitkannya kembali menjadi ada. Itulah ta'alluq kudrat, sifat kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ta'alluq itu apa? Ta'alluq itu talabu sifati amrun zaidan ala qiyami bidzat. Yang namanya ta'alluq itu adalah tuntutan sifat pada perkara yang lain atas adanya zat, atas tuntutan sifat kepada zat. Sifat itu ada sifat yang punya kerja, ada sifat yang nggak punya kerja. Sifat yang punya kerja itu kayak apa contohnya? Pertama, sifat kuasanya Allah. Kalau ada orang diomong orang ini berkuasa, orang mesti nanya kuasa apa? Orang ini punya kemampuan, orang nanya mampu apa? Nah, pertanyaan mampu apa itu artinya sifat mampu itu punya ta'alluq atau punya kerja. Orang ini bisa melihat apa? Orang ini bisa mendengar apa? Perkataan mendengar apa menunjukkan sifat itu punya ta'alluq atau punya kerja, gitu. Ada sifat yang nggak punya ta'alluq, nggak punya kerja, kayak apa? Sehat. Orang itu sehat. Ya udah sehat aja, nggak sehat apa, nggak ada, sehat ya sehat aja, nggak ada aktivitas yang lain yang dimunculkan dari sehat. Kayak hitam, ada sifat hitam, nggak ada hitam itu punya kerja, nggak ada. Hitam ini nggak ada aktivitasnya apa-apa. Jadi sifat itu ada dua macam, ada sifat yang punya aktivitas, punya kerja, ada sifat yang nggak punya aktivitas. Ini kalau mau digambarkan sebagai sabab namanya. Nah yang kita bicarakan namanya sifat kemampuan. Allah itu mampu. Mampu apa? Mampu menciptakan yang tiada menjadi ada, yang ada mampu diciptakan jadi tiada. Jadi segala yang kamu lihat yang ada sekarang, apapun juga itu diciptakan oleh Allah. Nah yang tiada juga ditiadakan oleh Allah. Bukan tiada dengan sendirinya, bukan.
tapi ditiadakan oleh Allah. Maka wa hadza ta'alluqu tanziziyun, maka ta'alluq atau kerja yang demikian disebut dalam pelajaran ilmu tauhid, namanya dalam fan ilmu tauhid disebut namanya ta'alluq tanzizi, kemampuan menyatakan sesuatu, gitu loh. Kemampuan bagi Allah menciptakan sesuatu namanya tanzizi. Bimakna annaha ta'allaqat bil fi'li wa ta'alluqu tanzizi hadisun. Maka ta'alluq menciptakan ini disebut kerja bagi Allah yang disifati kerjanya baru. Tadinya enggak menciptakan, lalu sekarang menciptakan. Berarti menciptakan itu perbuatan yang baru bagi Allah. Jangan sampai kamu yakini perbuatan Allah itu, menciptakan itu bukan baru. Kalau menciptakan bukan baru, berarti Allah menciptakan qadim nanti. Seperti pemahamannya orang-orang filsafat yang mengatakan kalau ada Tuhan, ya ada makhluk. Kalau nggak ada makhluknya, ya nggak ada Tuhannya. Itu berarti Allah harus menciptakan. Bagi kita, menciptakan itu boleh-boleh saja bagi Allah. Mau menciptakan ya boleh, tidak menciptakan boleh. Maka perbuatan menciptakan adalah perkara baru bagi Allah, gitu loh. Allah bikin matahari, boleh. Allah bikin hujan, boleh. Allah bikin manusia, boleh. Kayak makhluk yang pertama diciptakan Allah, yang ibadah kepada Allah, namanya siapa? Malaikat. Setelah malaikat ibadah semua, taat semua sama Allah, Allah ngasih berita, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan bikin makhluk lain di muka bumi, namanya manusia, yang akan aku jadikan pemimpin nanti di muka bumi ini. Berarti itu perbuatan yang baru. Tadinya manusia nggak ada, terus diciptakan jadi ada. Disebut kemampuan bagi Allah menciptakan sesuatu. Maka perbuatan menciptakan ini disebut perbuatan yang baru bagi Allah. Bukan kemampuannya baru, bukan. Kemampuannya Allah tidak berawal, tapi untuk mengerjakan sesuatunya itu yang baru. Kayak kamu dah, kamu punya tangan. Ini gambaran nih, bisa nampar, bisa nulis, bisa salaman, bisa nonjok, itu kemampuannya tangan. Tapi enggak harus kerja. Boleh saja saya nulis, boleh saja saya enggak nulis, tapi kemampuannya tetap ada, gitu loh. Jangan dianggap kalau Allah enggak bikin alam, berarti Allah enggak punya kemampuan. Kata siapa? Kemampuannya tetap ada. Adapun mengerjakannya itu sesuatu yang baru. Selain ta'alluq yang baru, walaha ta'alluqun suluhiyun qadimun. Maka bagi Allah ada ta'alluq yang kedua, kerja yang kedua namanya ta'alluq suluhil qadim. Apa itu? Wa huwa salahiyatuha fil azal li ijadi. Bahwa Allah itu sebelum alam ini diciptakan, Allah itu boleh-boleh saja menciptakan sesuatu. Allah itu siap-siap saja menciptakan sesuatu. Maka ta'alluq siap menciptakan disebut ta'alluq suluhil qadim. Waya
Shalihatun fil azal li antu jida zaidan tawilan au qasiran au aridan wa shalihan li i'taihil ilma, yaitu kemampuan bagi Allah, pantas saja bagi Allah pada waktu yang gak ada awalnya menciptakan sesuatu. Gambarannya gini. Sebelum langit, bumi, dan segalanya diciptakan, kerjanya Allah apa? Apa? Nganggur. Kirain pengangguran, nggak ada kerjaannya. Nganggur itu apa? Nganggur itu apa? Ada pengangguran di Indonesia sekian persen. Apa pengangguran itu? Orang yang punya kemampuan tapi nggak ada yang bisa dikerjain, namanya nganggur. Nah, Allah nggak begitu. Sebelum alam diciptakan, kita selalu siap diciptakan oleh Allah. Hanya Allahnya saja yang belum mau menciptakan, gitu. Maka keadaan sebelum menciptakan alam disebut namanya suluhi. Diartikan Allah siap menciptakan. Apabila Allah menghendakinya, maka kapan saja sesuatu itu bisa diciptakan. Allah mau bikin si Zaid jadi orang kaya, jadi orang soleh, jadi tinggi, jadi itu boleh-boleh saja, siap-siap saja bagi Allah. Kalau Allah berkehendak menciptakan. Jadi kerjanya sifat mampu ada dua. Sebelum memunculkan kita, namanya kerjanya siap menciptakan. Setelah kitanya muncul, namanya nyata menciptakan. Dua kerja nih. Yang pertama namanya suluhi, yang kedua namanya tanzizi. Suluhi apa? Siap menciptakan. Tanzizi namanya nyata menciptakan. Jangan sampai kamu pahamnya kayak orang filsafat, Tuhan mah harus bikin. Masa Tuhan nggak bikin? Ya terserah dia, mau bikin ya boleh, nggak bikin juga boleh. Mau bikin itu sesuai dengan kehendaknya. Nyambung ya. Fata'aluku tanziziyun muhtasun bilhal alladzi alaihi zaid. Maka ta'aluk menciptakan yang nyata, Allah menciptakan kita jadi nyata, itu khusus pada keadaan memunculkan sesuatu. Setelah langitnya muncul, buminya muncul, matahari muncul, Zaid muncul, Ali muncul, itu keadaan Allah telah menciptakan, nyata menciptakan. Falaha ta'alluqani, berarti pada Allah itu ada dua macam ta'alluq, yaitu suluhiyun qadimun wa wa mamarra, wa ta'alluqu tanziziyun hadisun wa wa ta'alluquha bil ma'dumi fayujiduhu wa bil mawjudi fatu'dimuhu. Suluhi itu maknanya Allah siap menciptakan sesuatu. Alam belum ada nih, nggak ada apa-apa, tapi Allah siap menciptakannya kapan saja. Dan siapnya ini mulai kapan? Nggak ada mulainya. Namanya qadim. Disebut suluhil qadim. Siap Allah menjadikan sesuatu yang tidak ada permulaannya. Setelah suluhi ini, Allah menghendaki munculnya sesuatu. Ketika sesuatu dimunculkan, namanya tanzizi. Allah menyatakan munculnya sesuatu, itu namanya ta'aluk yang baru.
Seperti apa? Yang tadinya nggak ada dimunculkan jadi ada. Yang sudah ada dikembalikan jadi tiada. Itu namanya ta'aluk tanzizi. Kayak Raja Namrud didatengin sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Namrud, Tuhan saya itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kata Namrud, saya juga bisa. Maka Namrud ngambil 2 orang dari penjara. Yang satu dibunuh, tuh saya matikan. Yang satu lepas kamu, tuh saya hidupkan. Itu bukan dihidupkan namanya, mau sudah hidup kok dihidupkan. Coba yang kamu tusuk mati ini hidupkan. Oh itu saya nggak bisa, gimana sih? Yang namanya bisa menciptakan itu yang hidup bisa dimatikan, yang mati itu namanya berkemampuan, berkuasa menciptakan sesuatu, dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha a'ni ta'alluquha bil mawjud wa bil ma'dum ta'alluqun hakikiyun. Maka ta'alluqnya Allah mewujudkan sesuatu atau meniadakan sesuatu disebut ta'alluq hakiki. Artinya ta'alluq yang jelas-jelas ada kerjanya, nyata kerjanya, gitu loh. Kalau sebelum itu namanya suluhi atau ta'alluq yang majazi. Disebut kerja, tapi kerjanya belum ada yang dinyatakan, hanya siap menciptakan, bukan nyata menciptakan. Kalau sudah munculnya sesuatu, baru namanya nyata menciptakan. Walaha ta'alluqun majaziyun. Maka bagi Allah juga ta'alluq namanya ta'alluq majazi. Disebut ta'alluq, disebut kerja, tapi belum nyata yang dikerjain, baru siap mengerjakan. Siap mengerjakan ini untuk menepis pahamnya orang-orang yang mengatakan Tuhan pengangguran, atau Tuhan kok nganggur, atau Tuhan mah dulu belum mampu, berarti setelah bertapa jadi mampu gitu. Lo kira Tuhan bertapa? Wa ta'alluquha bil ma'dum bil mawjud ba'da wujudihi wa qabla adamihi kata'alluqiha bina ba'da wujudina wa qabla adamina tusama ta'alluq qabdot. Ini ada lagi ta'alluq yang ketiga. Ada suluhi namanya siap menciptakan. Tanzizi namanya nyata menciptakan. Yang ketiga ta'alluq majazi. Apa majazi? Kayak setelah kita diciptakan jadi ada, terus diapain? Dilepas. Allah mewujudkan matahari, Allah mewujudkan kita. Setelah kita wujud, hasil diciptakan, terus diapain? Diqobdot namanya, digenggam oleh Allah, diurusin oleh Allah, terus diurusin. Selama kita wujud, kita diurusin terus-terus sama Allah. Itu namanya ta'alluq majazi atau ta'alluq qabdot. Kita semua ada dalam genggamannya Allah. Ini gambaran, jangan gini genggaman, jangan lo kira Tuhan punya tangan. Kayak inilah lampu nih, saklar. Saklar itu kerjanya dua, menyalakan dan mematikan. Ya. Setelah dinyalakan, saklar kerjanya apa? Setelah lampunya nyala, ada kerjanya enggak? Kerjanya apa? Qabdot. Megangin agar tetap hidup terus. Makanya ada pernya. Kalau pernya nggak ada, balik lagi dia ada. Ketika saklar hidup, maka dipertahankan agar terus sesuatu itu hidup. Gitu loh. Itu namanya kerja majazi.
Allah melanjutkan hidup kita terus sampai kita dikehendaki dirubah jadi tiada. Itu. Selama kita masih ada, selama itu pula kita namanya dikerjain oleh Allah atau dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Jadi kerjanya berapa? 3. Yang pertama namanya siap menciptakan, yang kedua nyata menciptakan, yang ketiga melanjutkan. Melanjutkan itu namanya mengurus yang sudah diciptakan, terus diurus terus sampai dia menghendaki kita kembali tiada, gitu loh. Lah yang ditiadakan diapain? Sama, saklar kalau sudah mematikan kerjanya apa? Mempertahankan agar terus mati terus. Sesuatu yang sudah mati, kakek-kakek kita di mana? Dipertahankan untuk terus mati terus, namanya qabdot. Sampai kapan? Sampai Allah nanti membangkitkannya kembali untuk hidup pada hari kiamat. Makanya nggak ada orang mati hidup lagi, nggak ada. Saklarnya rusak itu namanya. Udah dimatiin, kok hidup lagi ya? Oh, saklarnya rusak nih pasti. Memang Allah kudratnya rusak. Ada orang mati hidup lagi. Kalau ada orang mati hidup lagi, memang sengaja dihidupkan kembali oleh Allah. Kayak apa? Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Ada orang mati, Nabi Isa, ya Allah, kok ya dihidupkan ya Allah untuk bukti saya ini nabimu. Allah hidupkan. Sementara terus dimatikan lagi sebagai tanda itu mukjizat seorang nabi. Tapi kalau kamu kok tahu-tahu di kuburan hidup lagi, nggak ada. Itu kuntilanak, setan, jin namanya. Nggak ada orang mati hidup lagi, nggak ada. Ada, Bib, orang tua saya pulang ke rumah, nggak ada. Udah. Ini kamu bicara ini, kamu jadi ngerti hakikat. Karena yang namanya setan itu kadang godain kita. Kita setiap manusia itu punya yang namanya korin, jin pendamping. Jin pendamping kita itu selalu tahu keadaan kita. Kamu duduk dia tahu, kamu diam, rahasia kamu dia tahu. Yang kamu doyan dia tahu. Oh, doyannya ayam goreng, ikan bandeng doyannya, tahu tempe dia tahu. Lah korin ini nggak mati-mati. Nanti cucu kamu, anak kamu suka digoda. Apa yang kamu suka-suka ditampilkan. Oh, kakek muncul, bukan kakek kamu, korin-korin itu yang godain kadang. Jangan tertipu kamu sama yang demikian. Maka kadang muncul yang macam-macam, kadang terus gimana? Kirim Fatihah, doain orang tua kita biar tenang, biar nggak ada yang membuat kita ditipu oleh yang macam-macam. Jadi berapa ta'aluk tadi? 3. Siap menciptakan, nyata menciptakan, terus meneruskan atau apa? Menjaga atau mengurus sesuatu untuk terus ada atau terus tiada sesuai dengan kehendaknya Allah. Wiyusama ta'aluqa qabdot, bimakna anna wujuda fil qabdot qudrati insya'a ayyab an abqahu ala wujudihi wa insya'a ala adamiha. Kita sekarang ini, wujud kita ada dalam genggaman Allah. Sewaktu-waktu Allah bisa merubah kita jadi tiada. Kok sekarang masih ada? Ini karunia Allah, rahmatnya Allah, pertolongannya Allah. Kayak saklar tadi lah. Sewaktu-waktu ceklek mati semuanya. Ini namanya ta'alluq qabdot. Wa kata'alluqiha bil ma'dum qabla ayyuridallahu ta'ala wujudahu. Begitupun sesuatu yang sudah ditiadakan
itu terus dipertahankan, diurus oleh Allah untuk terus tiada sampai nanti Allah menghendakinya muncul kembali. Namanya kata'alluqi bi Zaid fi zamani tufan wa wa ta'alluqu qabdot aidon. Kayak sesuatu yang belum pernah dimunculkan sama sekali. Ada nih. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Sesuatu yang sama sekali belum pernah dimunculkan. Kayak anaknya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan diangkat oleh Allah ke langit belum kawin. Umur 33 tahun belum kawin. Terus dia di langit kawin enggak? Enggak ada, di langit enggak ada KUA. Jadi kamu yang belum kawin di dunia, mati enggak akan kawin di langit, enggak akan. Maka buru-buru kawin kamu. Nggak ada perkawinan di langit, nggak ada. Kenapa? Nggak ada KUA gitu. Loh kan ada bidadari, bidadari itu hadiah dari Allah, bukan manusia yang mau kawinin, bukan. Jadi nggak ada kawin. Maka anaknya Nabi Isa itu dari sejak pertama dunia muncul belum pernah ada. Terus diapain? Diqobdot oleh Allah, diteruskan tiadanya sampai nanti Nabi Isa turun lagi, kawin ke dunia, terus punya anak, baru diwujudkan anaknya oleh Allah. Berarti ketiadaan yang sama sekali belum pernah muncul sampai sekarang pun ada dalam genggamannya Allah. Itu juga masuk ta'alluq qabdot namanya. Terus bimana anal ma'duma fil qabdil qudrati insya Allah abqau ala adamihi wa insya akhrajahu minal adami ila wujud, yaitu sesuatu yang belum pernah wujud sama sekali, namanya tiada, dilanjutkan oleh Allah ketiadaan sampai kapan? Sampai nanti Allah menghendaki adanya. Kalau enggak Allah kehendaki adanya gimana? Ya terus tiada. Terus kayak siapa? Imannya Fir'aun. Fir'aun pernah iman enggak? Sejak dimunculkan Fir'aun kafir, sampai mati kafir, bangkit lagi kafir. Berarti imannya Fir'aun enggak pernah diwujudkan oleh Allah. Sampai nanti kiamat, sampai kiamat 2 hari enggak ada imannya Fir'aun diwujudkan, enggak ada. Untuk selama-lamanya ditiadakan. Nah, ketiadaan yang selamanya ini siapa yang ngerjain? Qabdotnya Allah. Wa kata'aluqiha bina ba'da mautina. Begitupun ketiadaannya kita setelah matinya kita dan sebelum dibangkitkan oleh Allah, itu pun diurus sama qabdotnya Allah. Kayak kakek-kakek kita lah, buyut-buyut kita yang sudah mati, itu dilanjutkan kematiannya terus sampai nanti dibangkitkan oleh Allah. Ini kalau kita mau bicara urut-urutan kerjanya sifat kuasanya Allah. Di sifat kuasanya Allah itu kalau mau kita urut-urutkan ada 7 macam kerja. Ini hanya nama kerja. Hakikatnya kerja ya satu, menciptakan. Kalau mau kita namain urut-urutannya ada 7. Walaha sab'un ta'alluqat kata'allukun suluhiyun qadimun. Yang pertama apa namanya? Suluhil qadim. Suluhil, apa itu suluhi? Allah siap menciptakan. Jadi alam ini belum ada, semua belum ada. Allah punya kemampuan dan kemampuan itu siap menciptakan. Lalu Allah menghendaki mewujudkan sesuatu. Lah,
Sesuatu yang lain yang belum diwujudkan itu dilanjutkan ketiadaannya. Kayak apa? Ketika Nabi Adam muncul, yang lain sudah muncul belum? Lah yang lain yang belum muncul kemana? Ada pada genggaman Allah. Kayak sekarang lah, kamu yang belum kawin, kamu yang belum punya anak, kamu yang belum punya kerja. Di mana perkara itu? Ada dalam genggaman Allah. Terus Allah teruskan itu sampai nanti Allah menghendaki memunculkannya. Selagi belum dikehendaki, ya terus ada dalam genggaman Allah. Kayak cucu kita, anak-anak kita, istri kamu yang kedua, ada? Belum? Di mana? Di genggaman kalau ada. Kalau nggak ada, ya ditiadakan terus. Kalau ada, akan dimunculkan. Yang keberapa itu? Yang kedua. Pertama, siap menciptakan. Yang kedua, yang tiada itu diteruskan tiadanya sampai Allah menggantinya menjadi ada. Terus wa ta'alluqu bina qabla ayyuridallahu wujudina wa ta'alluqu bil fi'li wa huwa ijadullahi ta'ala al-syai' biha. Terus setelah itu yang tiada dilanjutkan sampai Allah menghendaki munculnya makhluk. Nabi Adam satu dimunculkan, malaikat dimunculkan, jin dimunculkan. Namanya ta'alluq tanzizi, itu yang ketiga. Wa huwa ta'alluqu bi syai' ba'da wujudihi. Yang ketiga, setelah kita diwujudkan, diteruskan wujudnya, diurus sama Allah. Allah itu nggak pernah ngelepas hambanya, enggak. Begitu wujud, udah terserah ente mau ngapain aja, nggak ada. Setelah kita wujud, diurus sama Allah terus wujudnya. Itu namanya pada qabdatil qudrat, digenggam oleh Allah. Sampai kapan? Sampai nanti kita mau ditiadakan. Qabla ayyuridallahu adamahu. Yang keberapa itu? Keempat. Terus yang kelima, wa ta'alluqun bil fi'li wa huwa idamullahi syai' biha. Yang kelima, Allah meniadakan kita. Yang wujud ini ditiadakan sama Allah. Ditiadakan itu namanya fi'il tanzizi. Allah menyatakan kita menjadi tiada setelah tadinya ada. Terus yang keenam, wa ta'alluqu qabdot ba'da adamihi. Setelah kita ditiadakan, dilanjutkan tiadanya terus tiada sampai kapan? Sampai Allah berkehendak membangkitkan. Qabla ba'thi wa ta'alluqu bil fi'li wa huwa ijadullahu lana yaumal ba'thi. Yang ketujuh, ta'alluq yang ketujuh yaitu Allah membangkitkan semuanya pada hari kiamat. Setelah itu selesai. Kok selesai? Nggak ada lagi yang ditiadakan, tapi hidupnya, wujudnya diteruskan terus sampai selama-lamanya. Yang selamat di surga hidup selamanya di surga, yang celaka selamanya di neraka. Allah nggak bikin wujud yang baru dan nggak meniadakan lagi yang lain, nggak ada. Yang sudah ada itu yang dimatikan semua tadi dibangkitkan. Terus dibangkitkan ini hidup kembali, hidupnya diteruskan terus sampai kapan? Selama-lamanya. Tinggal ditempatkan di mana dia, di surga selamanya atau di neraka selamanya.
Ya, ada 7 macam ta'alluq. Kalau mau disimpulkan, lakin ta'alluqu hakiki min dalika ta'alluqoni. Kerja yang nyata dari 7 tadi aja 2, apa? Yaitu menciptakan menjadi ada atau menciptakan menjadi tiada. Itu yang nyata tuh. Wa ama ijmali wa ama tanzi wa ama majazi gitu kali ya. Wa ama majazi falaha ta'alluqani, itu juga ada 2 macam ta'alluq. Kama huwa asya' ta'alluqus suluhi wa ta'alluqun tanzizi, lakin tanzizi khasun bil ijad wal i'dam. Wa amma ta'alluqul qabdat falaha yusafu bitanzizi wala yusafu bitanzizi wala bisuluhil qadim. Kalau yang qabdat yang enggak disebut tanzizi menyatakan dan enggak disebut persiapan, tapi meneruskan atau mengurus segala keadaan kita. Wa ma taqaddama annaha ta'alluqun bil wujud wa bil adam wa ra'yul jumhur. Maka pendapat yang mengatakan Allah itu menciptakan menjadi wujud dan meniadakan, itu adalah pendapatnya jumhurnya para ulama. Wa qala ba'duhum, ada lagi perkataan ulama yang lain, la tata'allaqu bil adam. Allah itu tidak meniadakan, tapi hanya mewujudkan. Fa idza arada Allah adama syahsin mana'a anhul imdadati allati yasababu fi baqaihi. Kalau Allah mau meniadakan sesuatu, nggak usah ditiadakan, tapi cukup menghentikan sebab adanya. Kalau sebab adanya dihentikan, maka dia berubah jadi tiada. Kayak inilah apa? Ini saya naikkan. Kalau saya mau menurunkan, nggak usah saya turunkan, cukup saya lepas sebabnya dia di atas, maka dia akan tanpa harus saya turunkan. Ini pendapat ulama yang lain. Jadi Allah hanya bikin satu, mewujudkan. Kalau kita kan enggak, pendapatnya 2, Allah mewujudkan dan meniadakan. Gambarnya seperti apa? Seperti orang bikin gambar di papan. Kalau kamu ngelukis di papan, kamu gambar, namanya mewujudkan. Kalau mau kamu hilangkan, diapain? Dihapus. Menghapus juga kerja, menggambar juga kerja. Itu kalau pendapat jumhurnya ulama. Maka yang menggambarkan ketiadaannya sesuatu, yang menggambarkan Allah itu hanya mewujudkan adanya, tidak meniadakan, diantaranya Imam Haramain. Beliau mengatakan apa? Kayak gambarannya gini, kata Imam Haramain. Kalau kamu punya ceplek, kamu tahu ceplek? Ceplek itu apa? Lampu yang pakai apa? Minyak. Namanya apa sih? Semprong. Oh, semprong. Semprong itu atasnya semprong. Apa? Patromak. Ya ceplek dah itu, pokoknya lampu yang pakai minyak dah.
Ketika ada minyaknya, dia dinyalakan, nyala. Untuk mematikan, nggak usah kamu tiup. Nanti nunggu minyaknya habis, pasti mati. Ya, gitu gambarannya kata dia nih. Pendapat Imam Haramain. Jadi Allah itu cukup membuat adanya saja, nggak perlu bikin tiadanya. Lah, kalau sama ulama kita dibantah. Bantahnya gimana? Kalau ada minyaknya, pasti nyala enggak? Pasti nyala terus. Dimatiin bisa enggak? Mati enggak? Oh, berarti bisa mati juga. Begitu, enggak harus nunggu minyaknya habis. Kelamaan nunggu minyaknya habis, buktinya minyak kamu belum habis, lampunya nyala atau sudah pagi kamu matikan. Walaupun masih ada, jadi walaupun ada minyaknya tetap bisa dimatikan. Itu pendapat imam kita mengatakan Allah punya dua kerja, mewujudkan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Gitu. Ini pendapat yang lebih nyata untuk kita pahami, ya. Inilah yang disebut Allah bersifat kuasa. Semua yang kita omong tadi itu menciptakan segala yang mungkin terjadi dengan 7 macam kejadian yang kita urut-urutkan sejak pertama dunia muncul sampai nanti hari kiamat. Ada 7 macam kerja. Siap-siap meneruskan tiadanya, memunculkan menjadi ada, meneruskan adanya, meneruskan jadi ada, mengganti jadi tiada, meneruskan tiadanya, terus mewujudkannya menjadi ada pada hari kiamat. Ini urut-urutan kerjanya, kuasanya Allah. Kalau mau kita pahami dari awalnya dunia sampai nanti hari kiamat, hingga nggak ada satupun kejadian yang lepas dari kudratnya Allah. Satu kejadian pun nggak ada yang lepas dari sifat kuasanya Allah. Apapun yang terjadi pada kamu, seneng kamu, susah kamu, sakit kamu, hidup kamu, mati kamu, semua ada dalam qabdatil kudrat, ada dalam genggaman kerjanya, kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Belum dibahas. Nanti bahasnya sekalian. Akan dikumpulkan beberapa sifat, baru akan dibahas dalilnya. Kita baru bicara menjelaskan pengertian Allah mampu, biar pikiran kamu nggak salah paham. Allah itu mampunya apa sih? Gitu. Maka setelah kamu jelas, baru kamu tahu, oh ternyata segala itu berada dalam kemampuan Allah, kekuasaan Allah yang mungkin terjadi. Yang mustahil itu bukan urusannya Allah. Ada seorang imam namanya Ibnu Hazm, orang ahli tafsir, ahli fikih. Kata dia apa? Allah itu kuasa, hingga bikin anak juga kuasa. Kalau Allah nggak bisa bikin anak, berarti Allah lemah. Maka orang ini nggak ngerti tentang sifat kuasanya Allah. Mau imam, mau apa, kalau sudah akalnya nggak nyambung, nggak akan ngerti ta'aluk kudratnya Allah. Maka di sini dibatasi Allah itu berkuasa menjadikan yang mungkin terjadi. Adapun yang mustahil, yang wajib, itu bukan urusan kerjanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mungkin bikin anak, Allah nggak mungkin bikin istri. Begitu mestinya dong. Kalau Allah kok bisa bikin anak, berarti ada Allah, ada Tuhan, bisa bikin Tuhan lagi. Ini hal yang mustahil. Jadi yang mustahil itu bukan urusan kerjanya kudrat. Jangan sampai mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu perkataan orang ngawur begitu.
Tetap kita mengatakan Allah mampu bikin segalanya, tapi yang mungkin terjadi, bukan yang mustahil. Yang mustahil bukan kerjanya, kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan akal kita disehatkan Allah, dicerdaskan Allah, difahamkan tentang ilmu akli, ilmu syar'i, hingga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabna wa anana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba tausili kulli hauba masulana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wa judan mannan tisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi hamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.